قدوم أبي بكر الحبيب إلى جرسي، قدوم كأن الربع بالأنس في عرسي، قدوم الولي الماجد بن محمد به انزاح من أرجائها ظلمة النحس، قدوم أبي شيخ على الربع مثل ما تبدى عليها طلعة البدر والشمس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang baik dan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita untuk bisa hadir di acara haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Di sini kami sampaikan sebagian daripada riwayat hidup, perjalanan hidup seorang wali yang mulia yang saat ini kita mungkin dari tempat yang jauh mendatangi beliau untuk menghadiri haul beliau dan insyaAllah mendapatkan keberkahan dari majlis ini berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi telah dibacakan bagaimana riwayat hidup yang setiap tahun kita mendengarkan dan kita sudah banyak mengetahui sebagian daripada sejarah hidup beliau radhiyallahu taala anhu, dimulai dari masa kecil beliau yang disebutkan di dalam manaqib bagaimana beliau mengingat kejadian yang terjadi pada usia yang mungkin seorang anak manusia tidak mengingat. Ketika bertemu Al-Habib Abu Bakar dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, Al-Habib Abu Bakar menceritakan jalan-jalan yang ada di kota Bondowoso. Ketika itu Al-Habib Muhammad bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar, mulai kapan kamu mengingat peristiwa itu wahai Abu Bakar? Dijawab, aku telah mengingat dan aku sudah tahu jalan-jalan di sana sejak usiaku 3 tahun. Itulah tanda-tanda yang membuat Al-Habib Muhammad meyakini bahwa beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah dengan kebersihan ruhani. Pada usia 2 tahun ayah beliau Al-Habib Muhammad meninggal dunia. Kemudian Al-Habib Abu Bakar di usia 8 tahun sebagai seorang yatim, seseorang yang bernama Al-Habib Salim bin Muhammad Al-Habsyi mendapatkan surat dari nenek beliau, ibu daripada Al-Habib Muhammad bin Umar, untuk mengirim Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf ke Hadramut, yaitu wanita salihah al-afifah Fatimah binti Abdullah Allan. Sampai di Hadramut, Al-Habib Abu Bakar disambut oleh para keluarga, kerabat, dan terutama oleh saudara daripada Al-Habib Muhammad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Dan Al-Habib Abdullah yang menjadi guru tarbiyah beliau menyambutnya, kemudian membawa kepada seorang ulama yang juga kerabat Al-Habib Abu Bakar, yaitu seorang ulama di zamannya, pemimpin dari para arifin, Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf. Al-Habib Syekh ketika melihat Al-Habib Abu Bakar pertama kali, Al-Habib Syekh mengetahui apa yang ada di dalam ruh jiwa Al-Habib Abu Bakar, bahwa ini adalah seseorang yang memiliki sesuatu, sehingga Al-Habib Syekh merasa bersyukur dengan datangnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang usianya masih 8 tahun. Disebutkan hati seorang arifin mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Umar adalah guru pertama beliau di Hadramut untuk mendidik beliau, sehingga Al-Habib Abu Bakar disebutkan dididik dengan sebenar-benar pendidikan, dihidupkan malamnya dengan beribadah, bertahajud. Kemudian Al-Habib Abu Bakar selama di Hadramut belajar dengan seorang ulama di zamannya, yang ulama tersebut telah memberikan isyarah, telah memberikan tanda-tanda kepada salah seorang muridnya, pembesar muridnya, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sebagai Syekhun Nazar beliau. Al-Habib Ali mengatakan kepada Al-Habib Alwi Al-Idrus, sesungguhnya tiga wali Allah yang nama sama, mereka sama, hal mereka sama dan maqam mereka juga sama. Al-Habib Alwi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Al-Habib Ali kecuali dijelaskan. Yang pertama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, yang kedua guru Al-Habib Ali Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dan yang ketiga dibilang engkau akan dapati di akhir usiamu. Maka ketika itu Al-Habib Alwi di waktu dekat-dekat dengan pertemuan dengan Al-Habib Abu Bakar, beliau bermimpi melihat Rasulullah SAW 5 malam berturut-turut. Setiap mimpinya Rasulullah ketika itu duduk dengan para sahabat. Di setiap mimpinya Al-Habib Alwi melihat Rasulullah menggandeng seseorang yang dikatakan, wahai manusia, wahai Alwi, ini adalah cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihat dari wajahnya sampai dagu-dagunya. Disuruh memperhatikan Al-Habib Alwi oleh Rasulullah SAW. Dan itu berturut-turut 5 kali selama 5 malam berturut-turut. Kecuali di malam yang kelima, Al-Habib Alwi di situ melihat Rasulullah duduk. Juga ada di situ Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Lalu Al-Habib Alwi ke Indonesia. Di Pekalongan selama 20 tahun. Ketika itu tidak kenal sama Al-Habib Abu Bakar. Tidak pernah mendengar namanya Al-Habib Abu Bakar. Ketika itu hanya dapat berita-berita selentingan, ada seseorang soleh yang datang ke Pekalongan namanya Abu Bakar. Ketika tahu bahwa Al-Habib Abu Bakar datang ke rumah Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, Pekalongan, maka Al-Habib Alwi mengejar ke rumah Al-Habib Ahmad Al-Attas. Sampai di sana Al-Habib Abu Bakar sudah pergi ke rumah seseorang Al bin Syahab. Dikejar Al-Habib Abu Bakar di rumah Al bin Syahab tersebut. Maka ketika Al-Habib Alwi pertama kali menatap wajahnya Habib Abu Bakar, teriak Habib Alwi. Teriak seraya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini wajah yang aku dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya aku tidak pernah tahu wajah ini kecuali aku dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Al-Habib Alwi duduk dan berbincang dengan Al-Habib Abu Bakar, meminta doa kepada Al-Habib Abu Bakar, dan tidak lama Al-Habib Alwi teringat oleh ucapan gurunya itu Al-Habib Ali. Sesungguhnya 3 aulia Allah yang namanya sama, maqam sama, halnya juga sama. Akhirnya Al-Habib Abu Bakar merasa gembira dengan berita tersebut dan mendoakan semoga kebaikan turun kepada mereka semua. Itulah bagaimana pengakuan seorang guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Al-Habib Abu Bakar. Dan perhatian Al-Habib Ali seorang guru kepada muridnya adalah perhatian cinta. Di usia belum sampai 17 tahun, disebutkan sebelum masa balaghul hulum atau sebelum masa baligh, beliau sudah diutus Al-Habib Abu Bakar pergi ke negeri Al-Hazm untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan qiraah kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kemudian Al-Habib Ali juga mengawinkan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dengan memenuhi segala macam kebutuhan pernikahan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sampai pada waktunya Al-Habib Abu Bakar mendapatkan isyarat untuk pulang ke Indonesia. Al-Habib Ali menahan supaya tidak pulang Al-Habib Abu Bakar ke Indonesia. Seakan-akan tidak memberikan izin. Tetapi kata Al-Habib Abu Bakar, secara zahir Al-Habib Ali tidak memberikan izin, tapi secara batin Al-Habib Ali memberikan izin aku untuk pulang. Maka pulang Al-Habib Abu Bakar ke Indonesia, usia beliau 17 tahun bersama Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Kemudian 3 tahun berada di Besuki, Al-Habib Abu Bakar pindah ke kota Gresik. Kemudian dijelaskan pada tahun 1321 Hijriah, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan satu lintasan hati untuk mulai melakukan uzlah, dan mulailah tahun 1321 Al-Habib Abu Bakar melakukan uzlah, khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti diceritakan tadi di dalam manaqib yang disampaikan bagaimana keadaan Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Saggaf yang merasa bingung, merasa khawatir karena keadaan Al-Habib Abu Bakar tidak seperti biasanya. Datang guru beliau yang lain, yaitu Syekhul Fatah Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Beliau datang kepada Al-Habib Abu Bakar dan Al-Hubabah Syifa melaporkan atas yang terjadi kepada Al-Habib Abu Bakar. Masuk Al-Habib Abdul Qadir ke kamar Al-Habib Abu Bakar seraya mengatakan, Habib, ya Abu Bakar, jangan berhenti kau sampai sini. Jangan puas kau terhadap maqam yang telah kau dapat. Engkau saat ini di maqamnya Datukmu Al-Habib Umar bin Saggaf. Jangan engkau merasa puas. Kalau puas atas segala yang kau capai, maka akan terhenti. Kalau terhenti, maka akan terputus dan selesai. Orang merasa puas dengan atas apa yang diusahakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Al-Habib Abdul Qadir menenangkan Al-Hubabah Syifa bahwa jangan khawatir, sesungguhnya syaitan tidak mampu mendekat kepada Al-Habib Abu Bakar. Kemudian tibalah waktunya. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar khalwat. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar khalwat, tibalah waktunya guru beliau yang lain, yaitu Syekhut Tasliq Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau mengatakan tawajjuh kepada Allah 3 hari 3 malam untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dan akhirnya Al-Habib Abu Bakar dituntun keluar dari khalwat dan dibawa untuk berziarah, yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Setelah ziarah dibawa ke Surabaya untuk menghadiri jamuan, menghadiri jamaah yang hadir di satu majlis dan diperkenalkan kepada jamaah. Seraya Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, aku telah membuka bagi kalian ini Abu Bakar. Dia adalah gudang dari gudangnya Al-Bani Alawi. Aku buka kepada kalian, baik kalian yang awam maupun yang khusus dari kalian. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sangat cinta kepada Al-Habib Abu Bakar dan tahu kedudukan Al-Habib Abu Bakar. Beliau seorang guru yang tahu kedudukan muridnya. Diceritakan bahkan sekali waktu Al-Habib Muhammad bin Idrus datang ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Namanya seorang guru datang ke tempat murid, pasti sang murid kaget. Begitu datang, Al-Habib Muhammad meminta diambilkan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika diambilkan sama Habib Abu Bakar, diambilkan kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Diambil, kemudian diberikan kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus, dan Al-Habib Muhammad membuka kitab Ihya dan membaca Ihya di hadapan Al-Habib Abu Bakar. Seorang guru menghormati, mencintai dan menghormati muridnya, dan tahu bahwasanya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah dan kelak akan memegang maqam Al-Qutbiyah. Maka ini menjadi tanda bahwasanya cinta Al-Habib Muhammad bin Idrus adalah cinta seorang guru kepada muridnya. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar, aku memiliki banyak guru, tapi guru ada 4 yang menjadi guruku yang paling utama, Syekhut Tasliq. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menuliskan wasiat nasihat kepada Al-Habib Abu Bakar untuk menempuh jalan dakwah. Jalan dakwah dimanapun engkau berada, wahai ya waladi, wahai anakku Abu Bakar, tempuhlah jalan dakwah. Gunakan seluruh waktumu untuk dakwah ilallah. Sesungguhnya seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui tanganmu, itu adalah hadiah yang paling berharga yang ada di muka bumi. Maka Al-Habib Abu Bakar menempuh jalan dakwah. Beliau berdakwah bukan hanya di tanah Jawa, sampai beliau dakwah di Sulawesi, sampai di Indonesia Timur, sampai di Sumatera, sampai di beberapa tempat. Dan khususnya Al-Habib Abu Bakar sering melakukan perjalanan dakwah di tanah Jawa. Di antara tempat yang paling sering dikunjungi oleh beliau adalah kota Solo. Habib Abu Bakar sering melakukan perjalanan ke kota Solo. Bahkan beliau Al-Habib Abu Bakar menikah dengan seorang syarifah Al-Afifah Muzna binti Ali Al-Jufri dan mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan anak dari di kota Solo. Dan dari seringnya Al-Habib Abu Bakar pergi di kota Solo, sekali waktu orang-orang di kota Solo mendengar kesolehan Al-Habib Abu Bakar. Saat itu Solo belum terkenal dengan banyak majelis. Ketika itu banyak orang mendengar ada seorang yang soleh datang, yang doanya makbul indallah. Seseorang dari Keraton Kasunanan Surakarta mengutus untuk datang kepada Al-Habib Abu Bakar karena ada anak daripada
Sultan atau Pakubuwono sakit. Ketika diutus untuk meminta air supaya menjadi kesembuhan barangkali dari doanya orang soleh, akhirnya utusan tersebut datang di depan Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baik, kalau begitu ambil air dari keraton sana. Suruh ambil air dari keraton. Akhirnya diambil itu air sama Habib Abu Bakar, dibaca, nggak disentuh itu gelas airnya. Dibaca, mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan kepada yang sakit di sana. Kemudian tidak lama, dapat beberapa hari, Habib Abu Bakar di rumah Al-Habib Salim bin Basri As-Segaf, dapat kabar bahwasanya kerabat yang habis minum air tersebut, Allah turunkan kesembuhan dan mendapatkan kesembuhan. Ketika pertama kali Al-Habib Abu Bakar mendapatkan berita kesembuhan kerabat keraton, Al-Habib Abu Bakar saat itu juga bergegas untuk keluar dari Solo. Cepat-cepat mengajak kawannya untuk pergi ke Semarang. Supaya tidak terlalu banyak orang datang nanti minta air, atau menganggap ini, menganggap itu. Ini menunjukkan Al-Habib Abu Bakar tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Keikhlasan beliau dalam membantu orang tidak menggunakan aji mumpung. Mungkin kalau kelas orang-orang pada umumnya bisa memberikan air, menyembuhkan air syifa, mungkin airnya akan dijual. Beda sama Al-Habib Abu Bakar. Begitu seperti ini, maka Al-Habib Abu Bakar pergi, meninggalkan Solo dan kemudian ke Semarang. Dari peristiwa tersebut, hubungan beliau dengan pihak keraton sangat baik. Akhirnya, sekali waktu beliau menginginkan untuk mendirikan masjid di kota Solo. Ketika itu, keinginan Al-Habib Abu Bakar terdengar oleh pihak keraton. Maka tidak lama pihak keraton memberikan hadiah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sebuah sebidang tanah di wilayah Pasar Kliwon untuk bisa didirikan masjid. Dan di dalam perkataan Al-Habib Abu Bakar, sesungguhnya itu adalah hadiah terbesar bagi orang-orang yang ada di Solo. Karena sesungguhnya aku membangun masjid itu dengan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala dan isyarah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masjid itu adalah kemuliaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, dan Habib Abu Bakar mengatakan insyaallah dari masjid ini akan banyak sekali dakwah ilallah tersebar ke seluruh penjuru. Kemudian Al-Habib Abu Bakar juga memberikan isyarat terhadap Masjid As-Segaf di kota Solo. Beliau menamakan dengan Masjid As-Segaf, memberikan isyarat bahwasanya ketika kami membangun masjid ini, kami kadang merasa letih dan lelah. Tapi kami diberikan isyarat oleh Nabi besar Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, bangun dan semangatlah, kami bersama kalian. Maka sejak itu Al-Habib Abu Bakar menyelesaikan untuk bisa menggunakan masjid tersebut sebagai tempat dakwah, dan alhamdulillah madhar Masjid Jami' As-Segaf di kota Solo sampai saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat di kota tersebut, bahkan tempat-tempat yang di luar kota Solo juga. Ini menunjukkan bahwasanya niat salihah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, selain madhar beliau di kota-kota yang ada di Jawa Timur, di kota-kota yang lain juga ada madhar beliau di tempat-tempat yang mereka memang Habib Abu Bakar niatkan untuk menjadi tempat dakwah ilallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf banyak sekali yang dilakukan dalam media dakwah, usaha dakwah yang dilakukan oleh beliau. Dan untuk mempersingkat wasiat yang bisa disampaikan oleh yang bisa kami sampaikan saat ini, yang sesuai dengan keadaan zaman yang sepadan, di mana banyak sekali terjadi perpecahan di antara umat Islam, terjadi saling benci membenci di antara umat Islam. Dalam salah satu wasiatnya, Al-Habib Abu Bakar pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan menurunkan bencana kepada satu kaum. Jika kaum tersebut dalam keadaan saling mencintai, kata Al-Habib Abu Bakar, saling menyayangi, walaupun mereka memiliki perbedaan pendapat yang tajam. Kalau mereka saling mencintai, saling menyayangi, walaupun berbeda pendapat, Allah akan turunkan rahmat dan Allah akan tahan bala dari langit dengan hijab yang menahan supaya tidak turun ke bumi. Tapi jika mereka saling bermusuhan,
saling mencaci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan, terjadi permusuhan di sana sini, maka kata Al-Habib Abu Bakar, hijab itu akan terbakar. Dan kalau hijab sudah terbakar, maka akan turunlah bala bencana kepada satu kaum. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu apakah saat ini di tempat kita, di negara kita, di wilayah kita ini turun bala, atau ini hasilnya sekedar ujian. Tapi kalau kita melihat apa yang dirumuskan oleh Al-Habib Abu Bakar, kita bisa menilai sendiri apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini bukanlah bencana akibat terbakarnya hijab yang menjadi penahan dari bala bencana tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin di Rauha sore juga disampaikan beberapa ijazah yang disampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar kepada kita semua. Di antaranya ijazah sebagai oleh-oleh dari kita yang kemarin mungkin belum hadir, ada ijazah untuk membaca suratul Fatihah dengan satu nafas setelah selesai solat. Sekali dibaca dengan satu kali nafas setelah selesai solat. Kemudian ijazah juga yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar membaca daripada surat Alam Nashrah laka sadrak 3 kali setelah selesai solat. Dan juga surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhir, sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ini wirid yang bisa kita amalkan sebagai amal daripada yang diwaridkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemarin sudah diijazahkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali, dan insya Allah kita sekarang terima ijazah tersebut dengan kita sebut qabilna ijazah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir usia beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Saya senang manusia bisa mengambil kebaikan dari atas apa yang aku miliki. Ini diucapkan oleh beliau baik untuk beliau masih hidup maupun beliau telah meninggal dunia. Beliau minta dipanjangkan umurnya sehingga umur beliau Al-Habib Abu Bakar adalah umur 91 tahun, seperti umurnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau minta dipanjangkan umur supaya manusia banyak mendapatkan kemanfaatan. Dan akhirnya dari panjangnya umur beliau radhiyallahu taala anhu, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan catatan ke nasihat beliau, dan akhirnya nasihat itu sampai kepada kita dan kita bisa menghadiri acara-acara seperti ini berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam usia 91 tahun dan beliau meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai. Semoga barokah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang saat ini kita hadir, dan insya Allah Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan keadaan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa. Allah panjangkan panjang umurkan orang tua kita, para syiban kita, para kiai kita, para guru-guru kita, khususnya guru-guru kita yang sedang sakit, dipanjangkan usianya oleh Allah, khususnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah panjangkan. Allah panjangkan usia Al-Habib Zain. Dalam keadaan sehat wal afiah. Beliau termasuk salah satu sisa-sisa di muka bumi, orang soleh di muka bumi yang saat ini mungkin beliau sedang sakit. Dan juga orang tua kita, para guru-guru kita, para syiban kita, Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah. Dan para masyayikh kita, guru-guru kita, dipanjangkan usianya. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan ketemu dalam keadaan sehat tahun yang akan datang. Dan dipanjangkan daripada rezeki kita, diberikan oleh Allah semua hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul melalui Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau adalah ahlud dar. Kita memanggil nama beliau agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Allahumma la taruddan Allah an hadzal mawqif sifral aidi, la taruddan Allah an hadzal mawqif sifral aidi. Ya Allah, jangan kau kembalikan kami dari tempat kosong berkatnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad.
Kau jadikan kami sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang dalam keadaan nikmat, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ikatkan kami dengan Al-Habib Abu Bakar, ikatkan kami di dalam dunia dan ikatkan kami dengan Al-Habib Abu Bakar di barzakh, dan ikatkan kami kepada Al-Habib Abu Bakar di akhirat. Ya Allah, dan akhiri usia kami ketika kami berpisah di alam dunia. Kami masuk ke dalam surgamu, kami masuk dalam barzakh, dituntun oleh orang-orang soleh, dituntun oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, karena ini bukti cinta kami kepada beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini bukti saksi kami bahwa kami ingin diikat dengan beliau radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya dituntun oleh beliau untuk bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.